Peringatan-peringatan yang saat ini muncul itu semuanya adalah tanda sayangnya Sang Pencipta pada makhluk-makhluknya untuk manusia-manusia itu segera melakukan taubat. Itu kalau dari golongan penjaga gaib sendiri memang murka ya sebenarnya. Ya. Tapi apakah mendatangkan energi-energi buruk dari gaib fasik-fasik dari ya itu justru malah mendatangkan dari luar sana. Dari energi-energi buruk juga datang. Jin-jin fasik juga datang banyak. Berarti mengacaukan lah ya. Ini energi-energi yang ada saling bentrokan dengan kami. Itu membuat kami tidak nyaman. Dan membuat tugas-tugas kami menjadi terganggu. Ya, astagfirullahaladzim. Ini mungkin juga untuk pembelajaran buat kita semuanya. Intinya manusia juga berperan ya dalam kejadian bencana-bencana alam yang besar di Nusantara ini. Ya, di dunia ini saat ini kemaksiatan itu seringkali muncul dari zaman-zaman dahulu yang mereka mendapatkan azab. Saat ini terulang kembali dari judi, zina, riba, kemaksiatan sudah mulai bermunculan. Nanti akan ditegur dengan meletusnya gunung-gunung, barengan gunung-gunung yang ada di atas bumi ini. Semuanya akan diguncangkan. Api yang nantinya keluar dari perut bumi bukan api yang sembarangan, karena itu juga bercampur dengan api neraka yang sangat panas, yang akan membuat dataran-dataran yang digenanginya menjadi terbakar. Barengan dengan itu akan keluarnya lahar yang membuat banjir di daerah-daerah yang nantinya akan tergenang seluruhnya, dan itu akan menyebabkan iklim di alam ini menjadi tidak seimbang. Panas kemarau yang sangat panjang nanti akan kalian rasakan. Kelaparan itu nanti akan dirasakan. Susah mencari makan karena alam yang tidak menentu. Kemarau panjang itu yang disebabkan karena azab yang datang dari Allah. Berarti iya, saya pernah baca juga bahwa tanda-tanda sebelum datangnya kiamat itu akan ada kemarau panjang ya selama bertahun-tahun. Ya. Nah itu mungkin kan yang gempa-gempa yang saat ini terlihat sudah terlihat di mata kalian. Iya. Di mana-mana terasa gempa. Itu juga tanda-tanda bahwa akhir zaman ini sudah berjalan. Peringatan-peringatan itu sudah berlaku. Tapi pada faktanya manusia-manusia itu tidak lagi menghiraukan itu semuanya. Dan
dan masih melakukan perbuatan-perbuatan yang membuat seluruh penjaga-penjaga alam gaib menjadi marah. Jadi leluhur-leluhur jauh mungkin melihat anak cucunya seperti ini juga sebenarnya mereka Semua ikut prihatin akan sedih sebenarnya. hal-hal yang mereka lakukan. Iya, iya, iya. Ya Allah ya Rabbi. Ini. Alam ini setiap saat, setiap detik memohon pada Sang Kuasa untuk mengazab manusia yang melakukan perbuatan zalim, perbuatan yang dosa. Setiap saat memohon, tapi itu semuanya masih belum pada saatnya. Artinya juga Allah masih sayang deh, masih sayang dan masih memberikan kesempatan melalui perantara peringatan-peringatan yang saat ini muncul. Itu semuanya adalah tanda sayangnya Sang Pencipta pada makhluk-makhluknya untuk manusia-manusia itu segera melakukan taubat. Iya. Seperti alhamdulillah ini dapat banyak sekali informasi ya, terutamanya ini pun juga yang ingin saya tanyakan ya, tentang ini di Nusantara ini sekarang juga itu kemarau ya, mungkin belum kemarau ya, tapi hawa panas tuh sangat terasa lah. Dari tahun kemarin sampai sekarang tuh panas sekali itu. Panas itu disebabkan dari hawa yang saat ini dikeluarkan dari gunung-gunung yang aktif, dari perut bumi, dari penjaranya Ya'juj Ma'juj, mengeluarkan hawa panas yang ditimbulkan, yang jebol dari perut gunung yang mengeluarkan api yang sangat panas. Tembok mereka sangat panas sehingga menguap di atas bumi ini. Mau ini kondisinya berarti temboknya dari Ya'juj Ma'juj memang sudah rapuh ya? Ya, meleleh juga nih. Saking panasnya, Ya'juj Ma'juj sendiri tidak bisa memegang tembok itu. Kalau manusia pun bisa menggali perut bumi ini, melihat panasnya tembok itu, manusia tidak akan pernah kuat. Belum sampai selesai menggali pasti akan mati. Saking panasnya. Dan saat ini sudah bocor. Artinya yang muncul ke permukaan ini hanya sedikit ya dari panas yang ada di penjaranya Ya'juj Ma'juj. Ya, hanya sedikit hawa yang keluar. Itu kalian sudah merasakan panas dan kalian sering mengeluh akan panas itu. Iya benar. Sudah bisa kalian bayangkan bagaimana panasnya di dalam perut bumi ini jika seluruhnya dikeluarkan dan dimuntahkan. Kalian bagaikan kertas yang terbakar. Cepat jadi abu ya. Mudah sekali. Untuk saat ini masih berikan kesempatan untuk bertaubat dan kembali kepada Sang Pencipta. Maka manfaatkanlah itu semuanya untuk bertobat dan kembali di jalan yang benar. Nah, intinya juga panas ini memang banyak sekali ya pengaruh-pengaruh dari penjaranya Ya'juj Ma'juj yang ada di
bawah tanah Jawa ini berarti ya mereka. Panas dari matahari itu belum seberapa. Malah belum seberapa. Ya, Ya Allah. hanya lapisan sedikit dari goib yang menutupi atmosfer yang sedikit membuka ruang supaya Tapi daunan yang ada di bawah bumi iya. nantinya akan dikeringkan semuanya. Yang di atas juga menunggu, yang di gunung juga menunggu, yang di bawah perut bumi juga menunggu. Tapi malah yang belum bisa menyadari itu malah manusia ya. Ya, dari alam kami sendiri sudah ditugaskan di titik-titik tertentu yang nantinya tinggal menunggu dari arahan. Tapi ini dari kemarauannya, dari panas lah, hawa panas ini memang belum masuk ke kemarau yang panjang atau yang bertahun-tahun itu belum berarti ya. Hanya mungkin tanda-tanda atau mungkin start awal lah mungkin untuk menuju ke situ ya. Ya, Ya berarti memang dari manusia memang harus kalian segera tunggu sadar. saja. Nanti kalau gunung-gunung di Nusantara ini sudah memunculkan ciri-ciri mengeluarkan abu panas, itu sudah tiba saatnya kemarau panjang akan terjadi dan kesusahan pangan manusia itu akan terjadi. Wah, akibat gagal panen dan lain sebagainya nih ya. Ya. Dan nanti kalau sampai kesusahan pangan terus bagaimana nasib manusia nanti? Nasib manusia nanti akan kacau balau. Perekonomian mereka akan kacau balau. Mereka akan menghalalkan berbagai macam cara. Saling membunuh antar saudara. Rasa persaudaraan itu tidak melekat lagi pada dirinya. Hanya satu dari golongan manusia yang beriman. Mereka akan selamat akan itu semua. Berarti kondisinya manusia pada saat itu memang kelaparan berat ya? Ya. Terus kemudian mungkin untuk kebutuhan mereka dan lain sebagainya mungkin banyak yang tidak tercukupi. Lama-kelamaan dari kekayaan mereka akan hilang semuanya. Karena dari kebutuhan pangan itu sendiri mereka akan menjadi kekurangan. Tapi untuk penguasa-penguasa besar dari negeri ini bagaimana? Saat ini pun kan mungkin banyak dari masyarakat kita yang masih dilanda kemiskinan. Tapi banyak sekali kan korupsi-korupsi yang terjadi di sini. Yang menyebabkan kemiskinan kan juga karena penguasa-penguasa yang ada di negeri ini juga. Nah ini kedepannya nih, misal terjadi krisis pangan seperti itu ya, kemarau berkepanjangan. Apakah si penguasa ini tetap nyaman, tetap hidup enak gitu? Penguasa yang tidak amanah, nanti hartanya akan termakan. Nanti hartanya akan hilang begitu saja, bagaikan termakan oleh api. Harta yang disimpannya nanti teknologi tidak bisa diakses. Kayak HP ini juga tidak bisa digunakan lagi ya? Ya. Ya Allah ya Rabbi.
Sampai seperti itu ya dampak yang akan terjadi ke depannya. Ya intinya ini juga bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala ya. Masih memberikan peringatan. Walaupun dunia ini memang sudah ingin menghimpit manusia lah ya. Karena kelakuan mungkin kemaksiatan yang dilakukannya. Ya, memang benar saat ini mereka duduk di atas kasta dan memiliki banyak harta. Tapi harta itu jika tidak amanah pasti akan hilang. Iya, iya, iya. Intinya ini sudah menjawab semua pertanyaan dari kita semuanya ya. Berbagai macam cara dia lakukan untuk menyimpan hartanya pasti akan hilang. Atas izin Allah ya, atas kekuasaan Allah juga ya. Ya, Alhamdulillah. Ini mohon maaf ya tadi mengganggu waktunya. Ini juga mungkin mohon maaf saya ajak berkomunikasi terlalu lama ya, ngapunten Mbak ya. yang betul apa? Oke. Ya ini juga semoga saling mendoakan. Saling ngelingke, Oke. iling dunya iki wis tuwa. Menungso aja urip sapenake karepe dhewe. Kudu iling asal usule teko ngendi, ning dunya iki tugase mek apa. Ning dunya nggur pamit, nggur bangga-banggane awake dhewe, kuwi bakal rugi. Tapi dunia iki emang silau Mbak ya. Akhirnya menungso aku kepinginane kathah. Bakal kepencut kabeh. Ya nggih. Yes, ini yes. Bejone menungsone saged iling ngene. Yes nggih, ngapunten nggih. Ini ki pun mungkin pun dalu juga ini jenengan saged apa pamit monggo nggih. Ngapunten mengganggu tugas jenengan ya. Ini kula bantu lah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Penjaga dari gunungnya terkuat yang semuanya tuh dari ujung kakinya semuanya kolapsa, semua efek-efeknya di bawah Allah. Jangan meninggalkan efek ya. Beserta semua efek-efeknya semua di bawah bersihkan semua isi total. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ini mediumisasi bisa berjalan dengan lancar ya. Intinya yang dapat kita ambil intinya sisi positifnya pada malam hari ini tuh dari berbagai bencana-bencana alam yang mungkin terjadi yang ada di Nusantara ini sebenarnya itu juga bentuk kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala juga ya. Ininya Allah masih memberikan peringatan buat kita semuanya. Kalau peringatan tuh ya istilahnya memberikan kita teguran atau nasihat agar manusia itu cepat sadar, cepat healing lah intinya. Biar tidak terlalu keblinger dengan dunia, tidak terlalu mengikutilah hawa nafsunya, akhirnya menjerumuskan dia kepada kemaksiatan dan melanggar larangan-larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Intinya ini bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala selama kita masih hidup, artinya masih diberikan kesempatan untuk kembali bertobat. Ya, kita saling mendoakan semoga bisa sama-sama bertobat ya, tobat dengan sebenarnya tobat ya. Ini tidak mengulangi dosa-dosa lagi. Ini jangan sampai nanti ketika waktu kita sudah umur kita sudah tidak ada, kemudian kita baru berandai-andai ya, andaikan waktu itu saya intinya sadar dengan peringatan Allah dan sebagainya. Intinya selama kita masih hidup, masih merasakan dan melihat dengan berbagai kejadian yang ada di alam ini yang mungkin itu untuk kasih sayang Subhanahu wa taala, agar kita mendapatkan hidayah dan anugerah untuk bisa mendekatkan diri ya, dengan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, ini mungkin cukup sekian dari kami tim Sadar Matoh. Ini kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mungkin saya dan Mas Aldi ada salah kata atau perbuatan yang mohon dimaafkan. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Matoh.